Nah, silakan Anda jabarkan kepada saya. Kalau Anda dapat membuktikan, maka saya siap dibaptis oleh tanpa ragi gitu. Astaga, Yusuf P. Kenapa kamu merasa baper, mengira saya mau membaptis kamu? Pada video sebelumnya, saya sudah membuktikan bahwa kamu berbohong dengan memfitnah bahwa saya mengarang terjemahan Al-Quran dan hadis. Saya sudah meminta kamu untuk menghentikan fitnah kamu itu dengan cara memberikan klarifikasi bahwa saya tidak mengarang terjemahan Al-Quran dan hadis. Tetapi, kamu bukannya memberikan klarifikasi dan berhenti memfitnah, kamu malah semakin memfitnah saya di channel kamu. Kamu yang menyerang saya pribadi, tetapi di sini kamu bermain korban, seolah-olah saya yang menyerang kamu pribadi. Di sini kamu membuat fitnah, bahwa tanpa ragi kejang-kejang. Di sini kamu membuat fitnah lagi, bahwa tanpa ragi kesurupan. Kenapa sih, kamu suka sekali memfitnah orang dan berbohong? Karena kamu memang diajarkan untuk memfitnah orang dan berbohong, oleh agama kamu kan? Begini Yusuf P. Kamu jangan baper, mengira saya mau membaptis kamu. Saya tidak mau membaptis tukang fitnah dan tukang bohong, seperti kamu. Saya bahkan tidak mau kamu keluar dari agama kamu, supaya orang-orang bisa melihat dengan jelas bahwa agama kamu menghasilkan tukang fitnah dan tukang takiyah, seperti kamu. Jadi makanya di sini saya heran. Kami tidak ada membahas tentang kekristenan, tetapi kenapa Anda yang merasa baper? Atau begini saja deh, saya bantu tanpa ragi. Tanpa ragi, saya akan siap murtad jika Anda dapat menemukan satu kata saja Kristen di Al-Quran kami. Ya, silakan kamu cari gitu. Ikhwan fillah, orang ini pemahaman Islamnya sangat kaku gitu. Kenapa? Padahal di dalam memahami kaidah Al-Quran itu ada tafsir. Nah, kita juga memakai hadis. Bukan berarti itu harus tertulis di dalam Al-Quran gitu. Dan orang ini sebenarnya adalah unfaedah gitu pertanyaannya. Karena dia udah tahu jawabannya, ngapain ditanyakan? Menantang pakai sayembara gitu. Jika dia kaku seperti itu, ikhwan fillah, saya pun juga bisa ya. Nah, mungkin di sini ikhwan fillah saya akan menjadi gila dulu sedikit gitu. Bukan sedikit, ya udah gila total nggak apa-apa juga. Carikan di dalam Al-Quran. Ada tertulis seorang muslim harus bersahadat dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus tertulis di Al-Quran. Ada nggak? Nah ikhwan fillah, di dalam memahami kaidah Islamnya, kaidah Al-Quran, kita ada tafsir. Nah, terus juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Enggak mestinya kita harus meminta bahwa selalu tertulis gitu. Nah, terus juga ada pertanyaan. Di mana di dalam Al-Quran ada tertulis sholat 5 waktu. Jadi harus tertulis gitu di dalam Al-Quran. Sholat 5 waktu. Seorang muslim sholat 5 waktu. Nanti juga malah ada pertanyaan. Kalau dia bertanya seperti itu, kita jawab ya sebenarnya ya konfilah, di mana puasa itu dari azan subuh sampai azan maghrib. Harus tertulis juga di Al-Quran. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang sangat kaku ikhwan fillah. Padahal kan kita belajar ada ijma, ada qiyas, ada hadis. Nah, hadis tersebut ada juga diteliti, ada maudhu, ada hasan, ada sahih. Dia nggak belajar yang mutawatirnya gitu. Nah, andai dia belajar, tetapi dia nggak mau belajar gitu ya. Dia nggak mau belajar. Jawabannya ini klasik. Umat Islam pun udah tahu semua, yaitu di ayat 7. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai seperti Yahudi, dan bukan jalan yang sesat seperti Kristen. Itu jawabannya. Kami tidak ada membahas tentang kekristenan. Lalu di sini kita ya membahas tentang seseorang yang tidak dilahirkan dengan hubungan suami istri, yang mana ya di Al-Quran disebut Nabi Isa alaihi salam, dan di Kristen di dalam Bible mereka itu disebut sebagai Tuhan gitu. Kami tidak ada membahas tentang kekristenan.
Nah, mereka di situ kan celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu hadza min indillah, ini dikatakan dari Allah. Nah, untuk apa? Untuk mengambil keuntungan yang sedikit, padahal nggak ada hasilnya juga gitu. Nah, mereka menuliskan bahwa Isa disalib, Isa begini, Yesus disalib. Kami tidak ada membahas tentang kekristenan, dan di Kristen di dalam Bible mereka itu disebut sebagai Tuhan gitu. Kami tidak ada membahas tentang kekristenan. Nah, mereka menuliskan bahwa Isa disalib, Isa begini, Yesus disalib. Nah, silakan Anda jabarkan kepada saya. Kalau Anda dapat membuktikan, maka saya siap dibaptis oleh tanpa ragi gitu. Di mana di Al-Quran ada kata Kristen satu saja. Orang ini sembarangan dengan mengatakan bahwa di mana ayatnya satu kata saja Kristen di Al-Quran kami. Ikhwan fillah, orang ini pemahaman Islamnya sangat kaku gitu. Dan orang ini sebenarnya adalah unfaedah gitu. Di Al-Quran disebut Nabi Isa alaihi salam, dan di Kristen di dalam Bible mereka itu disebut sebagai Tuhan gitu. Nah, silakan Anda jabarkan kepada saya. Kalau Anda dapat membuktikan, maka saya siap dibaptis oleh tanpa ragi gitu. Di mana di Al-Quran ada kata Kristen satu saja. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai seperti Yahudi, dan bukan jalan yang sesat seperti Kristen. Itu jawabannya. Nah, seperti yang saya katakan di awal, saya tidak mau Yusuf P. murtad, karena saya mau menunjukkan dengan jelas bahwa agama yang dia pelajari menghasilkan tukang fitnah dan tukang takiyah seperti dia. Jadi sekarang, saya sekali lagi tidak mau membantah apa yang dia katakan. Saya malahan akan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Tidak ada satupun kata Kristen di Al-Quran. Bahkan, tidak ada satupun kata Yesus di dalam Al-Quran. Nabi Isa bukan Yesus. Jadi umat Muslim jangan baper, mengira umat Kristen menuhankan Nabi Isa. Dan orang-orang yang dimaksud, menulis kitab dengan tangan mereka dalam kurung sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dalam kurung dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, di dalam Al-Quran Surah 2 ayat 79, bukan orang Kristen. Apalagi orang-orang yang sesat di dalam Al-Quran Surah 1 ayat 7. Orang-orang sesat yang dimaksud di dalam Al-Quran Surah 1 ayat 7, jelas bukan Kristen. Karena tidak ada satupun kata Yesus dan Kristen di dalam Al-Quran. Selain Nasrani yang ada di Al-Quran bukan Kristen, dan Nabi Isa yang ada di Al-Quran bukan Yesus yang ada di Alkitab, Allah SWT yang katanya menurunkan Al-Quran, juga bukan Bapa yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Karena Allah SWT tidak punya anak. Allah SWT tidak tahu apa-apa tentang Kristen, makanya tidak ada Kristen di dalam Al-Quran. Jadi, kalau ada teman-teman yang kenal dengan Ustadz pemilik channel SBKW Gaming Pro, silakan katakan kepadanya untuk gak usah baper dan kepo bahas-bahas Kristen. Jika Allah SWT tidak tahu apa-apa tentang Kristen, apalagi dia? Apakah dia lebih maha tahu daripada Allah SWT? Kalau Ustadz pemilik channel SBKW Gaming Pro ini mau membahas tentang Kristen, buktikan dulu ada satu aja kata Kristen di dalam Al-Quran. Kalau Ustadz pemilik channel SBKW Gaming Pro ini bisa membuktikan ada satu aja kata Kristen di dalam Al-Quran, maka Yusuf P akan murtad. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman Muslim yang nonton video ini, jangan baper mengira umat Kristen menuhankan Nabi Isa. Juga jangan kepo bahas-bahas tentang kekristenan, karena Allah SWT aja tidak bahas tentang Kristen di Al-Quran. Dan juga gak usah mengira bahwa Bapa di surga yang dimaksud oleh Yesus adalah Allah SWT. Allah SWT aja tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Apalagi kamu. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang Muslim dan saya sedih. Setiap tahun menjelang perayaan Natal selalu ribut. Ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Carikan di dalam Al-Quran. Ada tertulis seorang Muslim harus bersahadat dengan ucapan Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus tertulis di Al-Quran. Ada nggak? Di mana di dalam Al-Quran ada tertulis sholat 5 waktu. Jadi harus tertulis gitu di dalam Al-Quran. Sholat 5 waktu. Seorang muslim sholat 5 waktu. Nanti juga malah ada pertanyaan. Kalau dia bertanya seperti itu, kita jawab ya sebenarnya ya konfilah. Di mana puasa itu dari azan subuh sampai azan maghrib. Harus tertulis juga di Al-Quran. Nah, silakan Anda jabarkan kepada saya. Kalau Anda dapat membuktikan, maka saya siap dibaptis oleh tanpa ragi gitu. Dimana di Al-Quran ada kata Kristen satu saja.